Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kebun, tempat dimana kita belajar bersama. Karena bertani itu bukan hanya soal tanam ya sobat tani dan panen, tapi soal memahami kehidupan tanaman kita ya. Hari ini kita bahas satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan petani kopi pemula. Kapan waktu yang tepat pemberian pupuk setelah tanam? Haruskah langsung atau tunggu beberapa lama? Dan apakah cara pemupukannya harus sama di semua kebun, baik di lahan baru atau lahan bekas sayur ya sobat tani? Nah, sahabat tani, saat kita menanam kopi Arabica, akar muda yang baru dipindah itu butuh waktu adaptasi ya. Akarnya masih sibuk mencari tempat yang nyaman di dalam tanah ya. Kalau kita langsung tabur pupuk kimia di saat akar masih stres, bukannya menyerap ya, malah bisa terbakar ya oleh unsur hara yang terlalu tinggi ya. Maka pupuk bukan jamuan instan ya. Pupuk harus diberikan di saat tanaman sudah siap menerima, bukan saat kita ingin cepat panen juga ya sobat tani. Nah, kapan waktu pemupukan yang tepat untuk pertama kali menggunakan pupuk kimia? Di sini saya memakai pupuk Ponska ya. Teman-teman mau memakai pupuk apa saja untuk pertumbuhan di awal ya. Dan untuk pemupukan Ponska kita taburkan setelah tanam 2 bulan ya. Nah, seperti ini. Saat tanaman sudah mulai mengeluarkan tunas baru dan akar mulai menyebar ya sobat tani. Tapi lebih tepatnya lihat tanda ini di kebun ya sobat tani, seperti tanaman yang sudah muncul ya tunas-tunas baru, cabang-cabang baru ya sobat tani. Daun baru muncul minimal 4 sampai 5 helai lah sobat tani. Warna daun segar, tidak pucat juga ya atau kering. Batang mulai kuat, berdiri tanpa goyang ya. Inilah saat yang paling aman dan efektif untuk mulai pemupukan ya sobat tani. Nah, untuk pemupukan bisa kita melingkar ya, tabur di ujung daun ya sobat tani, karena akarnya kalau kecil seperti ini, tanamannya akarnya baru muncul ya sobat tani, maka kita jaraknya 1 jengkal ya. Nah, kita taburkan lagi. Nah, ini sudah agak besar. Nah, kita berikan, mau ditabur mau disimpan juga nggak apa-apa ya. Nah, kita bisa timbun lagi ya kalau bisa, karena menjaga penguapan juga ya sobat tani. Nah, saya memakai pupuk Ponska karena memang pupuk Ponska ini sangat gampang dicari dan harganya tidak mahal ya sobat tani. Nah, jika ingin sahabat tani mengetahui kesuburan kebun Anda ya, maka lihatlah tanaman. Tanaman kopi ini setiap bulan itu naik ranting dan daun ya sobat tani. Nah, contohnya seperti ini, 1 bulan naik ranting sekunder, 1 bulan naik ranting lagi ya, seperti itu. Kalau 1 bulan belum naik ranting, berarti kesuburan tanah itu harus diberikan pupuk kompos lagi ya, pupuk organik ya sobat tani. Untuk pemupukan juga ya sobat tani, tidak harus di satu titik ya penaburan pupuk itu ya. Jadi setiap bulan, setiap tahun itu akar itu bergerak ya sobat tani. Berapa jarak dari batang ya, jangan asal tabur, dipangkal juga ya sobat tani. Karena akar aktif kopi itu ya tidak berada tepat di bawah batang juga ya, tapi di sekitaran lingkaran tajuk daun ya sobat tani. Seperti di usia 2 bulan ya, tabur pupuk di 10 cm dari batang ya, lingkar kecil. Usia 6 bulan tabur lagi di 20 cm dari batang ya. Usia 1 tahun bisa tabur lagi
akarnya bisa nyampe 30 cm dari batang ya. Pupuk ditebar melingkar, jangan ditumpuk di satu titik juga ya sobat tani. Lakukan di saat tanah lembab setelah hujan ya. Kalau bisa pemupukan bisa kita tabur lagi, tutup dengan tanah sedikit ya agar jaga penguapan. Jadi dosis juga bertahap ya sobat tani. Di usia muda kita tabur 10 gram ya minimal. Jadi naik lagi di 3 bulan minimal. Pemupukan itu kalau bisa ya 3 bulan sekali ya sobat tani. Tapi kalau tidak bisa kita lihat juga kesuburan tanah ya sobat tani, pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya memang bagus, mungkin tanahnya subur, bisa kasih di 5 bulan sekali ya sobat tani untuk penaburan pupuk kimia ya sobat tani. Nah, untuk pupuk kandang itu opsional ya, tergantung di lahan kita juga. Kalau lahan kita bekas tanaman sayuran ya, mungkin ada sisa-sisa pupuk ya, mungkin tanah itu sudah subur ya sobat tani, maka kita lakukan pemupukan kohe itu di awal saja ya sobat tani. Kalau tanahnya kurang bagus ya, mungkin pemupukan secara organik juga ya harus dilakukan rutin juga ya sobat tani, minimal 5 bulan sekali untuk pertumbuhan ya sobat tani. Nah, sahabat tani, pernahkah kita perhatikan ya di suatu tempat ya berbeda-beda, ada petani yang lahannya subur ya, ada yang kering, ada yang di bukit juga ya, ada yang di sawah ya sobat tani. Sama-sama tanaman kopi, tapi hasilnya beda jauh ya sobat tani. Kenapa? Karena setiap lahan punya karakter berbeda-beda sobat tani. Ada tanah yang dulu bekas hutan ya sobat tani, kaya bahan organik, lembab gembur. Ada yang bekas sawah keras ya, banyak lumpur. Ada yang bekas ladang sayur ya, sudah sering kena pupuk kimia. Maka kalau lahannya beda, pemupukannya pun harus beda juga ya sobat tani. Tidak ada dosis pupuk yang cocok untuk semua lahan ya sobat tani. Tidak ada aturan untuk petani yang bisa disamakan ke semua petaninya juga ya. Contohnya di lahan bekas sayur ya, yang sudah banyak sisa pupuk, kita kurangi dosis dan tambahkan bahan organik ya, supaya tanah tidak rusak juga ya sobat tani. Di lahan baru yang gersang, kita mulai dengan pupuk dasar ya, lebih banyak agar tanaman tidak kekurangan nutrisi ya sobat tani. Di lahan asam ya, kita perbaiki dulu ya dengan kapur dolomit sebelum pupuk kimia ditabur ya sobat tani. Di tanah subur kita bisa hemat dosis ya, tapi tetap rutin sobat tani. Nah, jadi sahabat tani, ingat, setiap lahan punya karakter, setiap tanah punya cerita, maka pemupukan harus disesuaikan, tidak bisa asal ikut orang lain juga ya sobat tani. Bertani itu soal peka ya, soal mau belajar dari tanah dan tanaman kita sendiri ya, yang ada di lahan kita ya sobat tani. Karena tanaman yang tumbuh dengan ilmu dan perhatian akan membawa panen yang berlimpah dan berkah. Salam semangat, mari bertani dengan hati dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.